semua, kali ini saya akan membahas sesuatu yang menarik, yaitu berjudul Proklamasi 17 Agustus 1945, yaitu perjuangan sunyi di balik teriakan yang merdeka. Tanggal 17 Agustus 1945 itu merupakan hari yang tak dilupakan oleh bangsa Indonesia. Hari ketika bangsa Indonesia mengangkat kepalanya dengan penuh harga diri dari sebuah rumah sederhana di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, menyatakan pada dunia, kami telah merdeka. Namun, tahukah kalian, sebelum kalimat kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia yang dibacakan oleh I.R. Soekarno, ada perjuangan diam-diam, ketegangan antara generasi muda dan tua, bahkan penculikan demi kemerdekaan. Lanjut. Awal Agustus 1945, dunia terkejut. Ada 2 bom atom meledak di Hiroshima dan Nagasaki. Jepang pun menyerah kepada sekutu pada 15 Agustus 1945. Bagi rakyat Indonesia, ini adalah kesempatan emas. Karena Jepang sudah kalah, namun waktu yang sangat terbatas karena sekutu akan segera datang ke Indonesia. Jika kita tidak cepat bertindak, kemerdekaan itu bisa direnggut kembali. Pada tanggal 16 Agustus 1945, para pemuda seperti Sukarni, Wikana, dan Cerul Saleh tidak akan terdiam. Mereka menculik Soekarno dan membawanya ke Rengas Dengklok. Apa itu tujuannya? Tujuannya itu mendesak agar proklamasi dilakukan secepatnya, tanpa menunggu keputusan Jepang. Jangan sampai kemerdekaan Indonesia dianggap hadiah dari Jepang. Begitu kata para pemuda yang gelisah akan lamanya langkah para tokoh tua. Di tengah perdebatan panas itu, Ahmad Soebardjo akhirnya menjamin bahwa proklamasi itu akan dilakukan keesokan harinya. Pada malam itu, mereka dibawa ke Jakarta di rumah Laksamana Maeda, seorang perwira Jepang yang memberi perlindungan. Naskah proklamasi mulai dirumuskan. Soekarno menuliskan langsung teks proklamasi, didampingi Hatta dan Soebardjo. Kemudian Sayuti Melik mengetik teks bersejarah itu. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Kalimat itu sederhana, namun titik balik dalam sejarah negeri ini. Pada pagi hari 17 Agustus 1945, tidak ada istana, tidak ada mimbar megah, hanya halaman rumah Soekarno yang sederhana, namun suasananya penuh haru. Bendera merah putih hasil jahitan Ibu Fatmawati dikibarkan oleh Latif Hendra Ningrat dan Suhud. Lagu Indonesia Raya pun berkumandang untuk pertama kalinya sebagai lagu kebangsaan sebuah negara merdeka. Kemudian, keesokan harinya, 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat PPKI bersidang. Mereka mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 dan menetapkan I.R. Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia pertama, namun Dr. Muhammad sebagai Wakil Presiden. Inilah awal berdirinya pemerintahan Republik Indonesia. Lembaga sementara bernama Komite Nasional Indonesia Pusat atau disingkat KNIP dibentuk sebagai pengganti parlemen. Proklamasi bukan hanya soal teks. Ia adalah buah dari perjuangan panjang, pengorbanan, dan tekad dari para tokoh bangsa. Mereka semua bukan hanya nama dalam buku sejarah. Mereka adalah manusia-manusia biasa yang berani melakukan hal yang luar biasa. Kini, 79 tahun kemudian, kita hidup dalam kemerdekaan hasil dari semangat mereka. Nah, maka itu tugas kami adalah menjaga dan meneruskan perjuangan itu. Sekian informasi dari saya. Terima kasih telah menyimak hingga akhir video. Mohon maaf apabila ada salah perkataan.